sama Pak dari Polsek Pagelaran. Berarti mau tekan karena kejadian paling keren. Barusan di Wai Sekampung. Nama lengkap sampean Mas? Nama lengkap Suwidi ya. Iya. Bin Sarimah almarhum. tempat tanggal lahir Air Kubang, Kecamatan Air Meningan. tanggal berapa lahir ya? 11 bentar Pak, 8 September bukan 11. 8 September 87 Tahun? 87. Jadi sekarang umur 35. agama Islam, suku Jawa, tamatan Kecamatan Air Naningan. tamatan Tamatan SMP Pak. sehari-hari pekerjaan Tani Pak. alamat lengkap Alamat lengkap Dusun Kramajati, Desa Air Kubang, di RT lupa RT-nya aku nggak paham Pak. RW ini gimana Pak? RW 8, RW 8 Pak. Pokoknya Pekon Air Kubang. Kecamatan Air Naningan ya. Naningan. Bener iki lho Pak, sing gawe wong wedi nolongi kecelakaan, takut iki jadinya kudu yang ini ya Pak ya. Ya harus karena kaitan dengan Kenapa tapi kan harus takut gitu? iya karena sebenarnya kayak gini juga nggak direpotin sih orang di sini doang. Kenapa harus takut mereka kan untuk Iya, menolong? seandainya keluarga kita nggak ada yang mau jadi keterangan kan repot. Iya benar. Nomor HP sampean 0858 3945 1038. nomor aku itu catat karena untuk ini kan Kendaraannya Honda Beat. Jadi posisi menghantam ke pondasi rumah di pinggir jalan sampai seperti ini keadaan motornya, hancur motor juga. Kurang metu plat loh. Positif Mumbul jembatan Pak. positif. Nih ya. Parah. Motornya parah. Jadi nabrak ke pondasi di samping rumah itu yang ada di pinggir jalan, pas pojok pondasi, pertigaan pondasinya itu segitiganya pinggir. Kedua korban meninggal dunia langsung di tempat. Ringsek Pak. Anyar orang itu plat. Sering terjadi Pak. Jadi saya kesana aku jalan tombol. Jalan arah masuk ke Bendungan Wai Sekampung, tepat di Jalan Sor di jembatan pertama arah masuk ya, sebelum pertigaan Wai Sekampung di dalam. Sebelumnya kita turut berduka cita ya atas tragedi atau kejadian yang terjadi siang tadi di jalan arah masuk ke Bendungan Wai Sekampung ya. Dan secara tidak sengaja saya langsung menyaksikan, atau saya tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung ya, tapi hanya beberapa detik kejadian itu saya pas ada di lokasi, dan kebetulan saya yang langsung melihat paling pertama kondisi si korban tersebut. Ya semoga keduanya bisa diterima di sisi Tuhan, dan untuk keluarga bisa diberi ketabahan. Lanjut, tujuan saya mengupload video ini sebagai edukasi ke masyarakat dan sekaligus mematahkan asumsi masyarakat tentang
takutnya jadi seorang saksi dalam sebuah kejadian, yaitu kecelakaan. Karena selama ini kan masyarakat ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, mereka tuh abai, bahkan lewat-lewat saja ketika melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Takut untuk dijadikan seorang saksi. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi saksi itu sebenarnya nggak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Kita utamakan rasa kemanusiaan kita lebih dulu. Selagi si korban itu masih bisa kita tolong, masih bisa kita selamatkan dulu. Masalah urusan belakang nanti menyusul. Yang penting selagi kita bisa menyelamatkan dia, kita selamatkan sebisa mungkin, karena ini berhubungan dengan nyawa. Dan seperti yang kalian lihat di video di depan tadi, itu saya adalah seorang saksi yang diambil datanya oleh Bapak Ivan ya, selaku dari pihak kepolisian dari Polsek Pagelaran. Dan hanya seperti itu prosesnya, hanya ditanya kejadian itu nanti seperti apa, kalau kurang informasi paling nanti ditanya lagi. Tidak ada yang menakutkan. Polisi itu tidak akan merepotkan kita yang statusnya hanya seorang saksi. Nggak akan kita dibuat repot, nggak akan kita dibuat sulit. Jadi jangan takut. Utamakan dulu kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita untuk menyelamatkan. Ketika nanti polisi datang ditanya, ya dijawab. Apa yang kamu tahu saat kejadian itu, ya dijawab seperti itu kejadiannya. Nggak ada yang sulit, jadi jangan takut. Jadi selama ini asumsi masyarakat itu gini loh, nanti takut dipersulit ketika kita jadi saksi. Nanti banyak pertanyaan ini itu, nanti salah-salah jawab kita jadi tersangka. Lah tersangka apa? Dalam kasus seperti ini tuh tersangka apa? Udah jelas-jelas kan itu kecelakaan bus. Kok bisa jadi tersangka? Ya nggak mungkin lah. Kecuali kalau kita yang berbohong, kita yang nabrak kok mau berbohong. Nah itu kan janggal. Pasti bakal diselidik sampai tuntas sama kepolisian. Ya kalau kita nggak merasa salah, ngapain takut? Lagian polisi juga nanya-nanya kita nggak seperti interogasi tahanan kasus-kasus berat. Enggak. Mereka hanya menanyakan kejadian itu seperti apa. Itu doang. Jadi ya kalau bisa jangan takut lah. Jangan takut kita tuh berhadapan dengan polisi. Polisi itu enggak seserem yang kita bayangkan, itu enggak. Justru polisi itu mau mengungkap sebenarnya itu seperti apa. Jadi mereka itu gali informasi yang sebenarnya gitu loh. Karena bener, selama ini saya sering ya, karena saya orangnya sering jalan sana sini, hampir tiap hari saya hidupnya di perjalanan kan. Saya sering menemukan ya kejadian-kejadian seperti itu. Mereka hanya lewat-lewat saja. Tapi selama ini saya menolong, misalkan masih bisa kita selamatkan nih, ini masih misalkan masih bernapas, kita bawa langsung dulu ke puskes terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Tapi nggak ada masalah, selama ini saya aman-aman aja, hanya ditanya aja kenapa, bagaimana kejadiannya, ya sudah seperti itu doang. Jadi asumsi masyarakat selama ini tentang saksi dalam sebuah tragedi seperti itu tuh salah gitu.